Jadi dia yang paling stabil juga di lane. Sehingga itu yang akan kita lihat sebagai perbandingan karena Fnatic yang sebagai home team juga memilih di second ring. Oke, untuk Royal Derby kita, game yang pertama sudah dimulai. Fanny Paramis hilang. Tidak ada chip ya untuk di game ini. Bapak nggak dulu deh, boleh. jangan dulu ya. Beda nih soalnya buat sekarang kan. Apalagi ketika kita mengetahui bahwa chip akan sangat-sangat fungsional setelah match kedua tadi. Kayaknya udah tamat dulu buat chipnya. Ya udah, 2 kali aja udah cukup kayaknya buat satu season ini. 50% limit ya Selesai udah. Adil jadinya. Iya. Apa kabar Kovius nih, Be? Roger Kovius. Kovius di RRQ Hoshi. Satu dari bawah Gyro dan Hylos juga di band. Sementara beberapa hero assassin seperti Link juga masih dibiarkan begitu saja. Dan Koviusnya di band. Linknya dibiarkan. Kayaknya mereka ingin menjawab dengan Roger. Tapi ini akan menjadi opsi utama karena fleksibel bagi RRQ Hoshi. Yap. Oke, dan kasusnya. Oke, di sini. Secepat itu. Oke, cukup menarik. Apakah ini akan menjadi lawan match up untuk XP lane dari Idit-nya? Atau jangan-jangan memang mereka udah ada rencana, mereka mau main agresif dengan Romer yang akan datang dari Keyboy. Sebagai Romer akan melakukan screening zone juga di wave bersamaan. Dan dengan shoot dia bisa menghindari onward juga dari Idit-nya. Tapi masih flex ya untuk cowoknya ini. Ya, kita tahu Marques juga sudah capable dengan Chow dan Roger. Linknya turun sih memang big rate juga. Iya, dinai atas Link juga nggak sih kalau buat ngomongin Roger di sini? Atau jangan-jangan emang sengaja dipancing biar nanti muncul Julian. Yang betul, Link akan sangat kesulitan ketika berhadapan dengan Julian yang ada di game. Roger langsung dipindahin ke gold begitu ya. Oke, sulit sih. Selalu masalahnya kan duo mid lane dan roamer dari teman-teman RRQ. Namun Harit ini yang mematahkan. Sekarang gak bisa pakai Harit bang, kata siapa? Kemarin dari munculin juga. Dan sekarang kembali wah langsung Valentina. Valen juga gue pikir tadi Valennya juga diamankan di pertama loh. Karena itu adalah salah satu kesan yang sangat-sangat bagus sekali. Tetapi dijawab dengan Luno. Sepertinya Roger akan menuju ke area jungle. Ini tim fight panjang kayaknya mau dicari sama Fnatic. Tapi boleh sedikit berkaca dari drafting phase yang ada. Ternyata Ruby pun tidak menjadi priority even melawan Chow. Kita tahu Idok mau banget dengan Ruby-nya. Mungkin akan target nantinya. Tapi dengan Idit ini masih fleksibel juga untuk Idit-nya bisa ditaruh di Roman dan juga taruh di X-Lane. Sementara untuk offlane dan juga mid-lanernya, magic damage-nya udah cukup tinggi. Physical damage yang akan dimanfaatkan oleh Sujin. Dan itu dia ban terhadap Nolan yang tetap terlihat sangat-sangat menjanjikan dengan physical damage dan penetration point yang tinggi. Oke, udah mulai target ke junglernya. Kalau dari Oni, tapi dari RRQ sendiri nih, ini bisa sebetulnya bisa diarahin kan, kayak cowoknya dipaksa ke Romer dengan catatan dia habisin Romernya. Iya, ada pilihan. Biar ada opsi lain atau habisin XP-nya. Kayak misalkan sekarang Teris selama saya available. Ya, tapi kalau ini, apakah mereka juga akan mengarahkan nanti untuk menuju ke arah jungler untuk sesuatunya? Mereka bisa menghilangkan itu juga. Ya, sama sih, Hayabusa masih ada, Lancelot juga masih available. Kayaknya kalau ngomongin fighter juga nggak terlalu banyak sih opsionalnya untuk melawan Roger di early game. Mungkin Alpha, tapi lagi-lagi di sini mereka butuh physical damage yang pasti. Karena 3 pick atasnya dari RRQ itu magic damage semuanya. Ini sebenarnya ya, gue lihat dari Oni masih bisa disumber kok. Kasusnya, yang Brandrin lah. Karena menariknya RRQ yang masih berani untuk bawain metatik jungle di game sekarang. Dan works. Dan berjalan, iya. Works banget. Bahkan sekarang kayaknya akan ada 2 physical damage. Apakah nanti akan ada perebutan dari Sujin menuju ke arah Lancelot yang memiliki jawaban, atau mereka akan mempersiapkan jawaban lain dengan fighter yang lebih stabil seperti Alpha yang kita mention tadi. Bisa. Alpha atau ya sebenarnya Lancelot juga gue suka. Walaupun tadi kalau memang dia mau atas, harus dia beli atas kan. Nolan pilihan terbaik. Link juga masih open saat ini. Walaupun memang agak berat ya ketika match up. Lunox, Roger, Chow ini bukan target yang bisa dimakan sama Link di early game. Butuh banget late game dan farming yang begitu luas space-nya agar nanti Linknya bisa benar-benar dapat item yang sepadan. Masih banyak pilihan juga untuk di area XP-nya nanti apabila emang mereka membutuhkan XP dan juga menaruh Chow ini di area rock. Arlon juga masih ada sejauh ini, masih sama di mana ini sebenarnya dengan efektivitas yang sangat baik. Butuh badan sih mana memorinya. Ada barat mungkin yang bisa jadi opsi. Kalau mereka fresh juga. Oke,
midnya dikeluarkan dulu. Ini tapi damage-nya luar biasa massive loh dari Fnatic Onyx. Follow-up-nya juga cepat. Karena dengan adanya Eternal Guard itu bakal ngeganggu banget untuk lini depan dari RRQ Kyoshi nanti ketika membawakan fighters. Jadi kayak Alpha udah pasti bakal kesulitan ketika nanti terkena Eternal Guard, dan ini ada perbandingan dari duo mid laner yang tentu sedang menjadi sorotan juga. Rins dengan 9 hero pool-nya dan Sans dengan 7 hero pool. Keren jangan lihat beda juga dari Lily tetap deh. Dan Ruby juga tetap tidak Ruby. Nanti akan berhadapan dengan Chow dari Boy. Gak enak sebenarnya bos, gue mau tidak PPR tapi gak bagus banget. Tapi ya balik lagi split push bisa jadi power ya, bisa banget. Dan memperkuat tim fight berempatnya ya. Ruby Edit, Valentina Harin ini kuat banget untuk tim fight berempatnya. Fnatic Onyx butuh badan. Dan badan yang paling masuk di line up seperti ini Baras. Ada tenaga Gatot. Wait. Contoh XP, Gatot XP atau Gatot dari Romer. Match edit berarti. There you go, Joe EXP Ras. Iya, Chow XP yang tadi sempat dimunculkan juga di match pertama dari Cyclops. Dan itu terlihat sangat useful. Follow-up damage ready. Tinggal pertanyaannya, apakah tanpa Fanny follow up dari Roger-nya bisa secepat itu, seinstan itu? Karena kita melihat di sini ada fighter Roger yang sangat membutuhkan item. Windtalker juga mungkin dijadikan opsi, tapi Draft tentu akan menuju ke RRQ dengan ada posisi Ruby juga yang bisa menjawab Chow-nya nanti. Oke, kita akan lihat nanti ya, mampukah RRQ membeli waktu sampai Onyx-nya ini ada di power strike-nya atau malah Onyx yang bisa mendobrak. Lihat, Itu dia deretan hero yang sudah berhasil diamankan oleh masing-masing tim. Royal Derby jilid yang kedua akan menjadi milik siapa? Jadi tanpa berlama-lama lagi untuk memulai Royal Derby ini, Evil Arena mana suaranya? House Arena, let's go to Lane of Down, battle dari kedua jungle, Link versus Roger. Namun Roger yang harus dikhawatirkan di awal. Dan pop damage dari Rins yang sangat-sangat mengkhawatirkan untuk memberikan sedikit fight back di area mid lane. Karena ngomongin soal minion di mid lane tentu ini akan membuat bagaimana Rins nanti bisa berjalan dengan leluasa, dan Purify juga memilihannya sebagai battle spell. Belum match, belum ada Inspire juga mengurangi cooldown, dan ditambah lagi dengan Rins memilih menuju ke arah dari Wilderness Blessing. Beda dengan Sans yang mengamankan Eglin di Tenacity. Tetap ada di range dua-duanya. Sans dengan Tenacity, gue jarang banget lihat Sans bawa Tenacity main defensif. Wow, ada pergerakan jari dok, namun untuk sekarang agak sedikit dipukul untuk ceweknya. Lunox versus Harin, dan masih bisa dibilang dimenangkan match-up-nya oleh Skylar kali ini. Karena rotasi masih oke juga. Kita ke bazar sekarang. Hey, mau tidak mau ada Tempest Blade yang sudah dikeluarkan, namun sekarang ini sudah dalam dari Indo. Tepat di depannya dan Flicker dikeluarkan pula. Cooldown retribution-nya ditukar dengan cooldown Flicker. Sebenarnya fine sih. Oke, Starlight Bull-nya masih cukup untuk bisa nge-supply segitu banyak EXP yang masuk ke dalam tubuh dari cewek kembali. Masih aman juga ya. Masih sama-sama punya regenerasi yang cukup. Shield dari Chrono Dash versus Starlight Pulse. Dia bisa melakukan heal up juga. Apalagi cewek di sini tidak punya efek tambah dari Flicker, dia hanya mengandalkan Purify. Jadi nanti ketika dalam tim fight karena sama-sama Purify ini, posisi akan sangat-sangat menentukan bagaimana damage bisa diberikan. Kalau mau melihat setup, kalah spell sih untuk RRQ ya. Flickernya udah ke-trigger, kalau Rezi masih sama-sama ada. Tapi mau gak mereka setup itu jadi pertanyaan. Masih ada Link sih, apalagi Link loh. Untuk ngomongin turtle pertama, jarang banget hadir. Jadi mereka biasanya akan melepaskan dan merelakan untuk turtle pertamanya, nanti baru mereka akan bergerak ketika turtle yang ketiga untuk memaksa tim fight biar lebih adil secara level juga. Oke, rata-rata sudah berada di level pada Didok, mungkin sesaat lagi juga akan menemukan level 4-nya, tapi ternyata masih cukup di layar Kibo ini ke level 3-nya pula. Tapi Rez mencoba untuk bisa mendapatkan dari pergerakan dari tim ini, di mana itu menjadi korban pertama pula dan total menjadi milik dari Fnatic Onyx. Turtle pertama dan satu 2 poin kill yang disecure membuat keunggulan sedikit untung untuk Onyx. Oke, permainan yang mulai cenderung terlihat memaksa di area dari setup circle-nya, dan Fnatic Onyx memaksimalkan hal tersebut agar eksekusinya bisa matang. Oke, dari tahun buset, satu melawan dunia 40.
lebih tepatnya kalau tim Anda di voting sama Apollo, tim Anda sedang tidak baik-baik saja. Itu dia. Tadi sengaja ya Bapak lu pikir ya pokoknya siapa ya. Oke, tapi lanjut lagi. Kiboy, tertangkap basah Kiboy. Tapi bukan yang mundur mau mencoba untuk bisa menghancurkan mereka walaupun ada dua player dari Kiboy. Avatar kuatnya pergi ke tempat permainan Kairi. Tempat berada di depan dua player dari kita. Arjo sudah minum. Selalu dijelakan langsung berubah menjadi satu tendang begitu menyakitkan namun tidak memecahkan sepertinya. Masih ada flicker juga. Ada potensi untuk membalikkan keadaan. Oke, masih cukup sabar sepertinya. Masih aman ya. Disengage. Karena keuntungan yang didapatkan sama Fnatic juga bergulir cukup baik ya. 1000 gold difference the rest. Memilih cara dari Joe EXP dengan Thunderbelt menandakan bahwa dia akan sedikit menabung dan mencari lawan agar nanti basic attack dari Thunderbolt efeknya bisa menyala. Cuma 3 item kamu tuh prinsip belum. Biasa untuk Valentina pasti rata-rata akan memilih talisman agar cooldown-nya juga makin lebih cepat. Spam skill-nya juga lebih enak, apalagi ini efek dari Pai-nya akan membuat Rins lawan ini benar-benar Kiboy Memulai lagi bagaimana jalan pertempuran di mana sekarang Rinja menjadi korban pula The Way of Dragon berhasil mendapatkan karena satu player dan juga langsung ketipan dengan begitu bagaimana dia bisa masuk ke dalam. Tunggu beberapa player memiliki dia lalu dia sudah coba. Asus Jujin masih berusaha bisa menyelamatkan diri dan masih bisa selamat tapi tidak untuk parpol harusnya. Dikuasai Fnatic Onyx. Mereka pegang temponya, mereka pegang keunggulannya sampai hampir di atas 3000. wah sampai ada satu mechanical play yang kayaknya sempat tersorot tadi. Sans panggil Eternal Guard-nya cuma buat ngebadanin kalau ditarik sama Diren dengan onward. Dan Diren menarik ke area dari Eternal Guard sehingga tidak ada korban jiwa dari Fnatic Onyx. 3.500 gold lead langsung didapatkan oleh Fnatic Onyx. Masih mau lebih bahkan tarik diambil pertukaran ini. Oke, ada Res dan langsung diklaim begitu ya. Res masih berusaha dan masih bisa selamat. Res. Flicker set dari Res masih bisa selamat lagi, tidak ada pertukaran sama sekali. Fnatic Onyx mereka sangat unggul di early. Wah, dan ini inget ya Roger snowballing. Ini adalah Waduh, berhasil mendapatkan Skylar tapi ternyata masih cukup selamat melawan gebetan yang harusnya ada di area pun Kairi. Open fire ke arah rumputan. Avatar of Guardian yang connecting. Bahkan itu Skylar lagi nggak punya Purify loh. Kalau di follow up akan menjadi berbahaya tentunya bagi kedua belah tim karena pasti akan ada trade skills yang akan dikeluarkan. Dan untuk sekarang secara perbandingan dari segi goldnya karena 3.600 dipegang sama Fnatic Onyx dari semua lini pun akan ada plus untuk Fnatic Onyx. Item Thunderbolt untuk refresh ya, ini dulu lumayan banget sih. Nyari high defense, true damage juga. Dan dari follow up-nya ke sana yang mudah-mudahan Mereka all-in lagi nih harusnya di mana sekarang daerah radiusnya jauh banget. Tapi di depan ada beda, ada dua dan cukup terpisah sementara Skylar hanya bisa ada kejauhan dan ini yang dilakukan oleh Sujin. Satu power dari Sujin sekarang. Ya karena portalnya udah kelihatan yang dirusuhin. Bottom lane juga tetap di-push. Dan Kiboy benar-benar menjadi satu orang terdepan untuk bisa menerima begitu banyak dan damage yang dihasilkan oleh Arceus. Prioritas farmingnya bakal sulit. Arin dan Skylar juga akan ada. Iya, lagi kayak kalau misalkan mau di-fight ya performance juga sih. Kiboy dengan kelas yang udah langsung dia buka dan Kiboy masih berhasil selamat tapi ada Foxy di bagian belakang dan juga Papan Guardiannya gagal. Kiboy menyelamatkan diri namun sekarang coba lihat pergerakan dari mimpi oleh cewek-cewek seperti masih berhasil selamat dengan satu level dan Diki. Mereka berhasil dikeluarkan jika bisa Rinja langsung bisa tapi Rinja tidak bisa selamat terpisah sudah karena beberapa player dan ada 3 player total. Ini dia Kios lagi ditembakkan dan terus tapi selamat dengan pembukaan dengan pedang yang ditinggal Sujin. Dirinya masih bisa pergi tapi sekarang Res masih mencoba untuk bisa mengusir Ridho untuk bisa menjauh. Zoning out bakal sekarang hitnya terbuka. Oke, terbukalah sudah dan harusnya satu utara ini sebenarnya tidak ada selama. Oh my god, karena ceweknya berhasil dihancurkan. Dan sedikit lagi mereka gagal untuk mengembangkan counter tersebut. Sedikit terlalu memaksa, tetap hancur juga bersama dengan turtle tadi yang secure masih dipegang Onyx. Ya, overextend dan emang team fight yang dipaksa oleh RRQ juga karena mereka hadir dari Skylar-nya juga. Kiboy Avatar Guardian masih selamat juga, ini bisa dipakai defensif dan ofensif juga enak ya. Ya, secara defensif kayaknya lebih bijak sih kalau misalkan ketemu sama 4 member dari RRQ yang tadi posisi di area bottom lane. Sertu dapat mid lane turret juga terbuka, invade jungle pasti terjadi. Itu dia. Res akan mendapatkan ke arah satu player dengan Ratu sekarang ada 1-2 yang dari daerah lah. Dia menjadi korbannya. Coba lihat pertempuran tadi
menjadi lawan radar berbalik bimbing oleh Yosi dan sedikit lagi tersisa. Ini dari tapi mainannya masih mencoba bukan mendapatkan diri masih dicari bagian belakang dengan kata lagi dengan bola terjadi kedua Rizia. Rizia pun menjadi korban tapi sudah dikeluarkan dan Rizia pun menjadi korban coba. Kita mencoba dari sekali mencoba terus membalikkan keadaan dari kita sabar kembali Sujin. Mereka membalikkan keadaan dan Sasha cukup kebingungan untuk bisa ke arah mana. Namun sekarang Skylar benar-benar merubah segalanya. Avatar Guardian akan diteruskan dan hilang. Kimoy hilang 4. Hilang dari Onyx. Overextend yang membuat tim fight dari RRQ jadi lebih nyaman untuk dimainkan di area jungle mereka sendiri. Retribution yang digunakan dan Kairi yang tertangkap tershutdown 6 kill bahkan gold swingnya langsung jauh banget plus 2000 gold sampai 3000 gold untuk RRQ Hoshi. Oke, mereka masih mencoba untuk mempertahankan ke arah Mita Raja. Gagal kali ini Hoshi untuk bisa menumbangkan counter Mita Raja. Tapi ini udah mengimbangi sih. Bagaimana pendapatan dari segi goldnya? Karena buat sekarang RRQ bisa imbang juga. Ayo live streamer. Ada guys. Hola. Official streamer MPLI. Ya, nonton bareng-bareng gitu kan. Seru dong. Lagi ramai juga kan. Kaget lagi kayaknya tadi. Kaget ya. Begitu memang gayanya. Boleh. Oke, back to the game. World sudah mulai di set up kembali. Tapi lagi-lagi ya, karena Sujin farming priority tapi Oke, resnya gagal. Dan sekarang ada sebuah titik balasan yang harus dilakukan di mana resnya berhasil dilakukan dengan sesuatu tapi daerahnya menjadi korban bola dalam pertempuran tersebut kan. Tidak ada masing-masing yang bilang tapi kita bola seperti mana saja bola. Coba lihat gerakan dari Kairi mengapa bekerja lagi karena dari hidup kami kembali terpisah. Dan Kairi berhasil mendapatkan bagian double kill. Didapatkan bola Sujin. Jungle versus Jungle Kairi yang langsung bisa zone dan menghabiskan semua player RRQ. Begitu juga dengan Sujin. pesona dua jungler tampan yang ternyata memisahkan tim fight di dua tempat yang berbeda. Kairi mengejar member RRQ Hoshi begitu dengan Sujin yang nge-zoning cewek. Jauh banget perbandingannya tapi ini dia 4 tukar 4. Sujin pun akan coba untuk start lord duluan karena lihat dari levelnya Sujin yang tidak mendapatkan purple buff, yang kesulitan untuk farming, dia tetap dikasih priority agar pegangin lane jauh dan mendapatkan level 14. Yep, di area tengah Kiboy yang masih berusaha dengan dua Dragon yang dikeluarkan ke dalam menjadi korban lagi again and again. Sujin selamat dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Kali ini mereka kalah juga. Terbaca sepertinya. Terbaca dan langsung dihajar begitu saja. Sedikit lagi disangka untuk Sujin selamat terbakar tubuh dan masih berhasil kabur. Wow, Sans yang begitu baik. Dia sadar bahwa purple buff ini bisa diambil. Gak mungkin kontes war juga. Dan udah siaga di tempatnya. Ya, langsung ada follow up juga dari Avatar Guardian. Bayangkan kalau tadi Sujin dapat purple buff-nya dan hilang seketika ini bakal berlipat ganda kerugian yang didapatkan sama RRQ Hoshi, tapi foreman move sudah mulai didapatkan RRQ mencoba untuk nge-cover purple buff-nya walaupun mereka tahu pasti bakal bisa diambil juga sama Idol. Gak mau diri memang. Gak apa karena lagi cooldown juga dari Kairi dan split push akan tetap dijalankan oleh Sujin di bottom lane. Yap. Kairi 1v1 situation Sujin dipaksa mundur sedikit. Iya, ada sebuah aksi yang dilakukan masing-masing jungler. Blade of Despair. Wah, Ini damage kah? Tapi tidak Thunderbelt sebenarnya. Cuma gara-gara Blade of Despair setidaknya ada damage yang masif yang akan diberikan tentunya dari Like a Punch. Oh my god. 10 kill sih wajar aja, walaupun golnya masih dipegang oleh Sujin ya. Dan damage dealer yang paling bisa menjadi eksekutor dengan Like a Punch. Tapi potongan dari wave tadi jauh banget dari Sujin. Dan setidaknya ini akan hold dari advantage Lord yang menanti Onyx kehilangan Lord barusan. Yang begitu baik pastinya. Dengan item nanti mungkin akan berbeda lagi kasusnya, bakal berbeda lagi ceritanya. Bahkan sekarang kalau kita lihat Dairon bahkan bermain di push, ya dia bikin encourage di sini. Jaga-jaga kalau nanti dia goldnya keadaannya paling bawah. Kamu mau buat sekarang? Tinggal menunggu setup aja. Dan power dari RRQ ada di linknya, ada di split pushnya.
namun sudah bisa di-deny gara-gara tadi Sam sudah muncul juga dengan Winter Crown-nya. Tinggal kita tunggu nih untuk next-nya ada di cewek, Divine Flame kah, Winter Crown kah, atau item-item khusus seperti Langsung dikeroyok begitu saja Revitalize. Langsung dibuka. Tapi setidaknya mereka keluar Rasya. Berhasil mengantarkan satu gol dengan adalah hidup. Menghabiskan coba lihat. Ada Reza menjadi korban pula tapi Kiboy langsung mengirim dan sempat juga Kairi menjadi korban di dalam pertempuran. Shutdown terjadi. Targeting ke arah Idok memanglah yang paling tepat karena dari tadi Idok menjadi cancellation dari Riz. Namun pertukarannya nggak baik. 2-2. ya efek stopper dari Ruby ini akan mengganggu juga untuk race-nya. Tapi Well Dragon-nya indah barusan kita lihat. Sangat on point 2 tukar 2, tapi ingat juga kalau ngomongin setup di lane jauh. Sekarang perbedaan level terlihat jelas dan 1v1. Oke, terbakar Resnya mencoba bisa mengejar sedikit lagi. Sujin bisa kadang kabur tapi sudah mulai terkabur. Terbang tadi dia cerita terjawab dan masih bisa selamat. Oh my god, masih bisa selamat. Tempest of Blade yang ready di waktu yang tepat dan ruang yang terbuka ini bisa menjadi momentum untuk Fnatic Onyx. Stok FYP 1 bulan ke depan. Yang ingat tanpa retribution tapi Kairi bisa sampai lordnya duluan. Oke, apakah sekarang kita harus memanggil Sujin? Dari tempat berbeda, Resnya menjadi korban dan cewek harus mundur sedikit tapi hidup di bagian belakang langsung dikali korban Musa dan Kairi. Bisa saja menjadi korban tapi Rizya langsung menggila pula. Namun untuk kali ini Kairi harus merasakan akibatnya dan sekarang ada selang lagi yang dilakukan oleh Sujin. Masih di 2-2. Lord masih berdiri juga. Waktu yang tepat untuk kejahatan senjata mungkin bagi mereka. Atau malah untuk RRQ mereka bisa worth karena mereka punya bagian retribution 20 detik tanpa ada Kairi 3 lawan 3. Ini sangat memungkinkan untuk RRQ mendapatkan lordnya secara gratis. Ini ada retribution yang lagi oleh Fnatic Onyx tapi mereka masih cukup berada di bagian depan. Lagi shutdown pun diciptakan untuk sekarang. Coba lihat ada David Dobler sedikit lagi tapi Sujin benar-benar berubah skala dan Sujin masih ingin lebih ada langsung dilawan dan sedikit lagi dibuat dengan Sujin tapi terbaca sudah sekarang dibuat dengan Sujin dan juga Rasya tidak ingin melepaskan tapi Sujin finally berhasil ditumbangkan. Oh my god, Sujin high mechanical gameplay yang ditunjukkan sangat-sangat menarik. Namun Sans save the day berhasil mendapatkan objektif Lord yang begitu mahal. Namun sekarang momentumnya pindah ke Onyx. Ini benar-benar langsung di swing lagi loh sama Fnatic Onyx. Mereka pegang kendali teamfight-nya secara penuh. Cewek yang tiba-tiba hadir dengan Chaos Assault yang begitu menyakitkan. Dan ditambah lagi sekarang The Wishing Lantern. Hati-hati untuk Idok dan juga Daron karena dia bisa ditarget oleh Sans nantinya ketika ada Eternal Guards. Lord coba untuk dimanfaatkan dan kali ini Sujin akhirnya kembali lagi ke Line of Dawn. Setidaknya winning positionnya masih bisa di-cut untuk wave di bottom lane. Jadi ya, namun di bagian bawah udah ada aksi penjagaan juga yang dilakukan oleh Kairi pada dirinya dan bagian bawah. Lordnya di atas, bergerak sudah 4 player. Akankah ada sebuah gebrakan yang mereka lakukan? Oke, kalau Guardian dilakukan bola guna untuk bisa memposisi mundur sedikit. Beberapa pemain di bagian arah DLC. Coba lihat, mereka langsung saja terpukul mundur dan sekarang ada aksi penjagaan dilakukan di mana Rasya menjadi korban bola di dalam pertempurannya. Masih bisa bertahan walaupun 12 star kehilangan RRQ masih berjuang. Wow, defense yang menarik. Membiarkan Sujin tetap memotong lane di bawah dan membiarkan defense terjadi di area top lane plus mid lane. Menurut sekarang dengan keunggulan yang sangat-sangat masif 3.000 gold tip. Tapi kita boleh lupakan 3.000 gold tip dan dulu kita coba untuk lihat setup-nya Idok versus Res. Dan ini akan coba dikejar Idok. Apakah mau mencoba? Idok momentumnya akan dijalankan sedikit tapi sekarang Jetpack-nya begitu mematikan yang dimiliki oleh RQOC. Dibalikin? Oh, sekalian hampir tumbang juga ya. Dan langsung ditutup juga. Gak bisa terlalu buru-buru. Udah untung banget soalnya buat RRQ dengan mengambil satu kesempatan, memenangkan kuantitas dan menunggu Kiboy ketika nanti Lordnya juga akan muncul. Setup di bawah masih bisa dijalankan karena RRQ masih menang nih urusan push lane di bawah. Apalagi Lordnya di top lane. Ini akan ngebuat Sujin makin lebih mudah lagi untuk maksimalin bagaimana power clear di area bottom lane. Tapi trapping dari Fnatic Onyx itu gak main-main ya. Anggaplah cewek sendiri, tapi hampir bisa dapetin solo kill. Jelas, linknya juga full damage. Tapi apa kabar kalau race-nya dapetin? Itu kayak udah pasti fix skill gitu sih.
Atau jangan-jangan ya full damage aja. Cewek dan Kairi. Biar nanti ketika ada pinch points, ya udah Rogernya akan mengejar sampai naik ke tembok. Ini landing jauh bisa jadi traffic juga sih sebenarnya dari kedua tim ya. 3-2 kah? Atau dibalikin bakal 3-2 tapi Marvel. Oke, ada Marvel bang, tapi di bagian belakang daerahnya langsung diusir lagi. Res harus menuju ke arah rekan-rekannya. Level sampai langsung dikeluarkan mereka akan memulai lagi jalan yang pertempuran dengan dia. Dengan revitalization sudah terpaut di dalam tubuh dari Keyboy. Dan level Soul juga sudah digunakan. Setsujin kali ini harus berhati-hati karena ketika dia bergerak ke area dari Lord, mau gak mau dia harus bermain dengan safe. Dan kebetulan Setsujin juga jalan kaki, gak naik tembok. Jadi mau gak mau Vince Boyce-nya masih ready. Dapat informasi Purple juga. Dan seperti biasa Sans, dia sadar akan game sense dari Purple Buff yang sangat amat dibutuhkan oleh Link. Jadi mau gak mau tetap dijagain Purple Buff. Tapi dia gak pernah putus. Araki dia selalu berikan informasi dari daerah Lord-nya. Bakal bisa dicolong sama teman udah mulai muncul. Bottom lane-nya juga dan wow, Wishing Lantern. Wah ini bener-bener RRQ harus lebih berhati-hati di depannya. Hidok dan juga Diren. Untungnya udah ada Immortal di tubuh mereka. Jadi kalau ngomongin tim fight panjang dan penerimaan damage yang bisa diberikan dari Sans dan juga cewek, ini semuanya bakal di-handle. Mereka pun sadar bahwa nggak bisa nahan damage-nya. Immortal salah satu solusi terbaik. Dan masih muncul di bawah, masih dengan speed push-nya. Dan Onyx mereka harus mulai bergerak sekarang. Harus ada recall sih, Yep. Harus ada recall, kalau enggak ini akan dimaksimalkan speed push-nya. Harus mencari dari idoknya karena kebetulan ada yang show di bottom lane dan ada yang ketemu juga sama Setsujin. Keyboy masih di pop juga Keyboy-nya lumayan sakit damage dari Reigns yang sudah harus dikalkulasikan terlihat. Untuk kebuka vision, Onyx rapi banget, semua sisi terlihat. Oke, Res menendang lagi kepada berbeda dan itu berhasil menangkap Kaido. Hidok satu itu lagi dan hidoknya berhasil dihancurkan banget di bagian belakang. Coba lihat ada avatar buat dia yang hampir tadi menangkap karena beberapa player tapi sekarang ada Marvel dan ada juga bahkan sekarang daerah bola itu terima begitu banyak damage langsung dalam tubuhnya. Tapi setelah begitu kepada berbeda daerahnya udah dijaga lebih depan berbeda Kairinya masih berhasil selamat bahkan Setsujin masih bersembunyi terlebih dahulu. Oke, tersisa Setsujin bersama dengan Skylar. 4 member masih ready dari Onyx dan Haslo. Oke, Fnatic kayaknya mau coba buat ambil Lordnya secepat mungkin karena tadi masih ada cewek juga di depan sana. 2 melawan 4. Skylar menemukan Slas. Sakit banget tapi sekali lagi digangguin dan Keyboy seperti Keyboy tidak akan keluar untuk menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya dan masuk jadi Setsujin. Coba lihat akan menjadi milik siapa yang terjatuh malah berhasil diamankan oleh cewek. Immortal masih Immortal pecah. Wah, Immortal pecah dan Skylar bagian belakang melihat dari kejauhan. Dan Winternya pun sudah digunakan cewek. Akan coba untuk team fight tanpa adanya item utility. Gak ada lagi Immortal ini. Hanya berharap mungkin kepada item seperti Rose Gold Meteor, tapi bukan item yang cocok untuk Lunox. Wow, ada play Setsujin. Masih dapetin keuntungan loh untuk Setsujin. Dengan hanya 2 beda lihat dari Lord yang masuk ke arah mid lane. Iya. Tapi lagi-lagi wave manajemennya kurang rapi. Bottom lane juga masih bisa di-clear karena masih ada inner turret top lane akan dipotong oleh Setsujin. Yap, itu dia. Setsujin kembali memotong hasil webnya tapi sekarang ada Navain dan dikeluarkan dan Resnya masih berhasil bertahan dengan informasi yang sudah mereka ambil. Oke, Lordnya sekarang ada di dalam pertahanan bikin oleh Chaos tapi dengan sangat cepat dihilangkan. Lagi dan lagi mereka masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan lagi. Lordnya bisa dihilangkan juga bahkan ingat di bagian bawah masih ditahan loh. Masih standby dan lagi-lagi Lordnya di top lane seolah menandakan bahwa RRQ sedang ditolong dengan keadaan dari Lordnya yang sedang di top lane dari tadi. Asli, tempo yang gak pernah turun 22 menit yang berjalan tidak terasa sama sekali. Tim fight yang tidak hati-hati 20 banding 23. 1 kill lagi 224. Tapi buat sekarang RRQ yang harus ngelakuin cut jauh-jauh karena memang Fnatic udah menguasai area jungle-nya. Dan apakah akan ada flanking semenjak Purple Buff didapatkan dan itu dia informasinya. Ini set gamenya Setsujin gila banget sih. Potongannya sih. Dia pegang semua map. Iya, dia tahu gitu loh kalau misalkan dapetin informasi bahwa ada 4-5 member dari Fnatic Onyx ada di jungle mereka, ya udah otomatis berarti di belakangnya kosong. Mereka ambil Purple Buff-nya punya Kairi dan setidaknya Setsujin masih punya power dengan split push. Oke, so temponya diturunkan sekarang. Mereka harus sama-sama untuk menjaga zonanya. Mereka harus tahu teritori
yang harus mereka jaga, jangan sampai lepas. Bahkan gerakan 5 man ini udah paling penting di menit sekarang. Oke, rest tadi selesaikan winter crown. Apakah ini akan menjadi sebuah umpan juga ketika nanti hidup bermain dengan flicker Lamb Vendor? Karena sekarang lagi lagi Fnatic Onyx akan bermain di area river, mereka akan menguasai zona wardnya. Semoga dapatkan informasi juga ada 4 pemain di Perkoba. Dan ini akan menyulitkan Sensuje tapi di oke, ada Kiboy jadi orang terdepan. Apa lawan kalian? Gak ada siapa pun tapi Darren berani mencoba untuk mengambil celah. Malah Darren menghilang dengan sangat cepat. Ada satu winter crown dan untuk cewek berhasil dihancurkan dan ini menjadi kesempatan begitu yang dimiliki oleh FTOC. Dan sepertinya mereka mencoba untuk bisa memasang keadaan, mencoba untuk mengejar dan tidak ternyata. Mereka sadar limit dari Araki juga ada di Tempest of Blade-nya Sensuje. Setelah itu reset kembali. Oke, tapi setidaknya gak ada cewek. Fnatic Onyx gak akan bisa ngelot dengan cepat. Mereka harus mengandalkan bagaimana Chaos Assault, Darkening, damage yang begitu instan terhadap wardnya. Dan sekarang 4 melawan 4 dengan kehadiran dari Skylar tentu Araki sedikit lebih diunggulkan dengan ada Goldfish juga yang sudah mulai swing menuju ke arah Yoshi. Tapi 60.000 ada cewek juga kayaknya gak bisa instan sih ini. 20.000 maksimal damage Chaos Assault pakai Darkening. Kayaknya setengah dulu atau seperempat dulu darah wardnya. Seperempat baru Chaos Assault ya. Iya, baru golin. Ya, tapi masalahnya kalau misalkan dipok duluan nih untuk wardnya, itu kesempatan malahan buat Sensuje di bottom lane, dia bisa dorong wardnya duluan. Ya, dan ini moga-moga ada wave minion yang mulai jalankan dan bahkan dibalikan dengan range. Ada tenaga saja dikeluarkan oleh tapi Kairi dari kejauhan mencoba untuk bisa mencari celah mendekat ke area dari Lord. Ada 3 player, 4 player mencoba untuk bisa bergerak mundur karena beberapa pemain yang dimiliki oleh Fnatic Onyx bahkan tuh sekarang dari Rusia. Ini 2 wave mereka udah langsung dikeluarkan, mereka masih berjuang dengan juga dia tapi Rusia masih dihancurkan dan sekarang siapa yang menjadi pemilik dari Rusia masih dihancurkan. Berhasil mendapatkan lot tersebut. Bahkan sekarang ceweknya masih berusaha untuk bisa kabur dan tersebut sedikit lebih tersisa. Dan Ricio masih ada satu untuk ada Kiboy berhasil dihancurkan. Tersisa seorang diri Darren save the day. Lot untuk Araki memperpanjang nafas mereka. 40 detik waktu yang tercepat rest. Mampukah seorang diri melawan 4 member dari Araki untuk melakukan defense? Suns versus everybody. Ini dia. Apakah? Oke, kita akan lihat Suns tapi dia wipe out. Wipe out. Dan ini harusnya